Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iga Mawarni. NIM saya 2020 A1H102. Saya dari kelas 2C, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas makalah yang berjudul Rule of Law dan HAM. Pengertian Rule of Law dan HAM. Rule of Law dan HAM adalah istilah asing yang sering digunakan di kalangan masyarakat kita. Istilah ini cukup populer dan bahkan tidak jarang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan penegakan hukum, supremasi hukum, atau perlindungan HAM. Karena itu, istilah Rule of Law tidak hanya dikenal di kalangan hukum saja, tetapi juga di kalangan masyarakat luas. Ada yang memberikan pengertian Rule of Law itu sebagai kekuasaan hukum, sebagai lawan dari kekuasaan perorangan atau golongan masyarakat. Konsepsi Rule of Law yang dikenal dan dianut di negara-negara Anglo-Saxon mirip dengan konsepsi negara di Eropa kontinental. Diesi mengkristalisasikan konsepsi Rule of Law menjadi 3 unsur persahih, yaitu 1. Supremacy of law, yang kedua equality before the law, dan yang ketiga the constitution based on individual right. Adanya perlindungan hak-hak individual yang tegas di dalam konsepsi Rule of Law telah membuat beberapa faktor hukum Indonesia yang merasa keberatan terhadap konsepsi Rule of Law. Dalam hal ini, tidak hanya beberapa orang pakar hukum Indonesia menjadi kurang sesuai dengan konsepsi Rule of Law ini, tetapi ada juga pakar hukum di negara-negara berkembang lainnya. 2. The Rule of Law dan hak asasi dalam hukum. Apabila berbicara tentang Rule of Law di dalam hukum di Indonesia, maka perlu dilihat tujuan yang terkandung di dalam kaidah hukum Indonesia. Karena dengan adanya kaidah hukum yang mempunyai tujuan yang jelas, akan dapat membawa kepada kepastian hukum, dan yang merupakan hukum dapat membawa kepada tujuan hukum adalah untuk mengatur hubungan sesama manusia di dalam pergaulan hidup, yang akhirnya mencapai ketertiban dan kedamaian di dalam pergaulan hidup, yang akhirnya mencapai ketertiban dan kebersamaan di dalam pergaulan hidup masyarakat. Masyarakat harus mengetahui tentang adanya kepastian hukum dan apa yang merupakan kewajiban serta hak-haknya. Begitu pula masyarakat yang harus mengetahui apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, masyarakat akan dapat mempertahankan haknya apabila ada ancaman terhadap hak tersebut. Salah satu ciri diakuinya hak asasi karena yang memegang memiliki kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini membuktikan diakuinya agama dan Mahkamah Agung Tinggi di mana harkat dan martabat manusia mendapatkan tempat yang layak, duduk bersama dan rentak berdiri sama tinggi. Selain itu, pasal-pasal yang terdapat dalam Badan Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 merupakan jaminan terhadap hak-hak asasi yang meliputi yang pertama, persamaan kedudukan dalam hukum dan penghidupan yang layak bagi pemerintahan itu tanpa kecuali dalam pasal 27 ayat 1. Dan yang kedua, hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dalam pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, kebebasan untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat dalam pasal 28. Yang keempat, kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai dengan agamanya dalam pasal 29 ayat 2. Yang kelima, hak untuk bela negara termasuk kewajibannya dalam pasal 30. Yang keenam, hak untuk memperoleh pengajaran dalam pasal 31 ayat 1. Yang ketujuh, hak kesejahteraan sosial bagi fakir miskin dan anak terlantar dalam pasal 34. Dan yang kedelapan, hak untuk berusaha dalam perekonomian dalam pasal 35. Yang ketiga, pengertian HAM. Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, dan status lainnya.
Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan hak politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional. Yang keempat, makna hak asasi manusia. Dua nilai kunci menjadi dasar konsep hak asasi manusia. Yang pertama adalah martabat manusia dan yang kedua adalah persamaan. Hak asasi manusia adalah sebenarnya definisi atau percobaan dari standar yang diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat. Universalitas mereka berasal dari keyakinan bahwa orang harus diperlakukan sama. Kedua nilai kunci ini hampir tidak kontroversial. Itulah sebabnya hak asasi manusia didukung oleh hampir semua budaya dan agama di dunia. Orang-orang pada umumnya setuju bahwa kekuasaan negara atau sekelompok individu tertentu tidak boleh tidak terbatas atau sewenang-wenang. Tujuannya harus menjadi yurisdiksi yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan semua individu dalam suatu tujuan. Hak asasi manusia memiliki beberapa karakteristik khusus. Yang pertama, hak asasi manusia berlaku sama untuk semua orang. Yang kedua, hak asasi manusia bersifat universal. Untuk itu selalu sama untuk semua orang di seluruh dunia. Semua orang di seluruh dunia tidak memiliki hak asasi manusia karena Anda adalah warga negara tertentu. Tetapi karena Anda adalah anggota keluarga manusia, ini juga berarti bahwa anak-anak dan orang-orang dewasa memiliki hak asasi manusia. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.